Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang bab 4 yang berisi tentang hubungan filsafat dengan teori pendidikan. Poin pertama, saya akan membahas tentang pendahuluan. Pastinya, teman-teman sudah tahu nih apa sih filsafat itu, apa sih pendidikan itu, dan kali ini kita akan membahas tentang kaitan filsafat dengan teori pendidikan. Perlu diketahui oleh teman-teman, filsafat merupakan upaya manusia untuk memahami nilai dan realitas kehidupan melalui pemikiran yang spekulatif dan reflektif. Dalam konteks pendidikan sendiri, filsafat berperan penting dalam memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi sistem pendidikan. Tanpa dasar filosofis yang kuat, pendidikan bisa kehilangan esensi dan hanya menjadi proses mekanis yang tidak berorientasi pada pengembangan manusia secara menyeluruh. Pendidikan sendiri bertujuan untuk membangun manusia yang memiliki kesadaran moral, intelektual, dan juga sosial. Oleh karena itu, hubungan antara filsafat dan juga teori pendidikan sangatlah erat karena filsafat membantu mengarahkan pendidikan agar tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan. Poin kedua, kita akan membahas tentang definisi filsafat dan pendidikan. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata philosophia yang berarti cinta kebijaksanaan. Sedangkan filsafat menurut istilah adalah refleksi mendalam tentang hakikat keberadaan, kebenaran, dan juga nilai-nilai dalam kehidupan. Sedangkan pendidikan berarti proses sistematis dalam membentuk individu agar berkembang secara intelektual, emosional, dan juga moral, sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial dan menghadapi tantangan hidup. Dalam kaitannya, filsafat dan pendidikan berfungsi sebagai landasan konseptual dalam menentukan tujuan, metode, dan juga kebijakan pendidikan. Dengan adanya filsafat, pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek akademik saja, tetapi juga membentuk pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan dan bagaimana manusia dapat berperan secara bermakna di dalamnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian filsafat menurut para ahli. Tentunya beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda. Salah satunya Plato yang mendefinisikan filsafat sebagai ilmu yang berusaha memahami segala sesuatu secara mendalam dan menyeluruh. Begitu pula dengan ahli lainnya yang berkata, filsafat sebagai ilmu yang menyelidiki prinsip dasar dari segala sesuatu yang ada, menurut Aristoteles. Selain itu, menurut John Brubaker menyatakan bahwa filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan yang memberikan arah bagi perkembangan ilmu lainnya termasuk pendidikan. Dengan demikian, filsafat tidak hanya menjadi teori abstrak, tetapi juga menjadi alat untuk mengevaluasi dan mengembangkan praktik pendidikan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Poin kelima, kita akan membahas tentang filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan merupakan penerapan prinsip filsafat dalam dunia pendidikan yang dimana mencakup berbagai aliran pemikiran yang berpengaruh terhadap sistem pendidikan seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan juga eksistensialisme. Setiap aliran ini memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan. Sebagai contoh, idealisme menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan, sedangkan pragmatisme lebih berfokus pada pengalaman dan hasil belajar yang nyata. Dengan demikian, memahami berbagai filosofi pendidikan, para pendidik dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan warga belajarnya untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar. Pada poin kali ini, kita akan membahas tentang pengertian pendidikan menurut para ahli. Tentunya, para ahli memiliki pendapat masing-masing yang berbeda-beda. Menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pertumbuhan dan pembelajaran yang berkelanjutan sepanjang hidup. Sementara menurut Ki Hajar Dewantara, mendefinisikan bahwa pendidikan sebagai upaya membimbing anak agar dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Pengertian ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar proses formal di sekolah,
tetapi juga mencakup pembelajaran sepanjang hayat yang terjadi di berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, pendidikan harus dirancang secara fleksibel agar dapat memberikan manfaat bagi setiap individu sesuai dengan potensinya masing-masing. Tentunya, terdapat 3 pilar pendidikan, yakni pendidikan formal, pendidikan informal, dan juga pendidikan non-formal yang harus ditempuh oleh anak ataupun masyarakat di luar sana. Nah, kali ini kita akan membahas tentang poin inti dari video pembahasan kali ini, yakni hubungan filsafat dan teori pendidikan. Filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari filsafat. Karena apa? Karena filsafat memberikan kerangka berpikir bagi pendidikan dalam menentukan tujuan dan metode pengajaran. Sebaliknya, pendidikan menjadi sarana untuk mewujudkan nilai-nilai filosofis dalam kehidupan nyata. Filsafat dapat memberikan landasan bagi pendidikan dalam memahami hakikat manusia dan bagaimana manusia dapat berkembang secara optimal. Dengan adanya filsafat, pendidikan dapat lebih terarah dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran etis dan sosial yang tinggi. Nah, pada poin terakhir kali ini, maka dapat disimpulkan bahwa filsafat dan pendidikan merupakan 2 bidang yang tidak dapat dipisahkan. Filsafat memberikan dasar pemikiran yang dapat membantu pendidikan dalam menetapkan tujuan, metode, dan evaluasi pembelajaran. Sedangkan pendidikan menjadi sebuah cara untuk menerapkan gagasan-gagasan filosofis dalam kehidupan nyata. Maka, hubungan yang erat ini antara keduanya memastikan bahwa pendidikan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi individu dan masyarakat. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.